Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali datang padamu, mohon padamu Tuhan kuasa-Mu, urapan-Mu bekerja kepada kami semua supaya kami boleh mendapatkan kebenaran-Mu Tuhan, semangat Amin. dari firman-Mu Tuhan, sehingga kami pun boleh menjalankan dengan kekuatan-Mu. Juga hamba-Mu Ya, Tuhan yang membawakan urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan mengulang penyajian visual ledakan penginjilan ini. Di sini ada gambar gereja. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang jemaatnya diutus ke dunia untuk melayani sebagaimana perintah atau amanat agung Kristus, di mana kita harus memenangkan banyak jiwa. Nah, ada metode yang kita akan pelajari hari ini melalui 4 tahap. Pertama adalah mulai persahabatan. Jadi sebelum kita menyajikan Injil, kita harus mulai dengan persahabatan. Setelah kita benar-benar bersahabat, maka kita memberikan penjelasan Injil. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Dan setelah mereka mempunyai pemahaman, kita suruh dia untuk menyerahkan diri pada Yesus Kristus. Dan setelah itu, setelah dia mendapatkan kepastian keselamatan, kita ajak dia untuk tindak lanjut langsung supaya dia bertumbuh dan dikembalikan kepada gereja. Demikian seterusnya secara berkelanjutan. Bapak Ibu, sekarang ini kita masuk pada penyajian Injil. Saya singkat dengan AMAKI, ada 5 AMAKI. AMAKI, kalau asosial berarti tidak sosial, amoral tidak bermoral. Bayangkan saja AMAKI berarti tidak memaki-maki. AMAKI itu singkatan dari A-nya anugerah, M-nya manusia, A-nya Allah, K-nya Kristus, dan I-nya iman. Jadi dalam penyajian Injil ini kita masuk dalam 4 tahap ini. Pertama kita kasih tahu adalah anugerah Allah, hidup kekal diberikan sebagai anugerah, tapi ada yang menghalangi yaitu manusia berdosa. Nah, manusia berdosa tidak bisa menggunakan cara sendiri untuk menyelamatkannya, maka harus ada cara, yaitu cara Allah. Ya. Nah, Allah dan Kristus ini adalah menjadi inti Injil. Inilah yang akan kita terangkan sebagai inti dari Injil. Kenapa disebut inti Injil? Karena di sini disingkapkan cara manusia diselamatkan dan juga karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kemudian juga bahwa keselamatan itu bukan karya manusia, tetapi Allah yang berinisiatif. Nah, kita akan membuka dari Roma 5 ayat 8 yang berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Berarti di sini ada cara Allah. Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua adalah oleh apa? Oleh karena Kristus telah mati. Nah, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi kalau orang nggak baik sama kita, tentu kita ngapain saya berbuat baik sama dia. Tetapi luar biasa kalau orang ketika berbuat salah kepada kita, justru kita menunjukkan cara kasihnya kepada dia. Nah, inilah yang terjadi dengan Roma 5 ayat 8 ini. Manusianya berdosa, tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu beritakanlah tentang pengorbanan diri Allah yang sungguh menakjubkan ini. Nah, dimulailah dengan kita masuk kepada tema tentang Allah. Jadi kita mulai dengan pertanyaan dialog. Pertanyaan dialog itu artinya supaya kita tidak monoton, supaya mereka juga berinteraksi, dia memberikan pendapatnya. Pertanyaannya seperti ini. Menurut Anda bagaimana sifat-sifat Allah itu? Nah, kita harus pertanyakan ini dan kita harus menunggu jawabannya.
Menurut Anda bagaimana sifat-sifat Allah itu? Untuk ini gunanya apa? Untuk mengetahui bagaimana kawan bicara Anda memahami karakter Allah, ya. Apapun jawabannya kita harus hargai setiap jawabannya. Dan kita arahkan kepada 2 hal. Kita minta persetujuan bahwa Allah itu kasih dan adil. Memang banyak karakter Allah atau sifat-sifat Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Sabar, Maha dan sebagainya. Tetapi 2 hal ini yang harus kita arahkan. Bahwa, mereka setuju kalau Allah itu Maha Kasih dan Maha Adil, ya. Nah, kita akan belajar tentang pengertian yang salah tentang Allah, ya. Yang dimaksud pengertian yang salah maksudnya tidak dimaksud mewakili semua yang salah, pengertian yang dimiliki orang tentang Allah. Tapi di sini hanyalah salah satu pengertian yang umum, yang dimiliki keterkaitan yang kuat dengan keselamatan dan hidup kekal. Misalnya, tentang Allah yang salah, Allah yang kejam, Allah yang tidak peduli, Allah yang suka melihat manusia menderita dan sebagainya. Bukan itu, ya, banyak yang dimaksud dengan pengertian yang salah. Nah, pengertian yang salah yang pertama, dengan pengertian bahwa, Allah itu seperti tokoh kakek. Bapak Ibu yang sudah kakek, sudah nenek, mungkin punya cucu ya, itu berbeda dengan kita punya anak. Kalau anak salah, kita marahin, kita beri tindakan. Tapi kalau cucu mau pukul-pukul, mau nakal, kalau dimarahin sama bapaknya, kita marahin bapaknya malah, ya kan? Jangan gitu sama cucuku. Jadi sangat berbeda rupanya, kakek itu sayang pada anaknya, bukan? Nah, pengertian salah itu juga seperti ini, ya, bahwa, eee, kakek itu selalu menonjolkan kasihnya, tetapi tidak adil. Adil yang dimaksud sini adalah adil yang menghukum. Jadi Allah itu hanya mengasihi dan tidak menghukum siapapun. Itulah pengertiannya seperti tokoh kakek ini, ya. Kalaupun dia salah ya maafkan saja dan seterusnya. Jadi hanya mengasihi, Allah itu hanya mengasihi, tidak akan menghukum siapapun. Dan banyak ini, banyak orang-orang mempunyai pemahaman seperti ini. Pandangan ini terlalu melebihkan kasih dan kemurahan Allah sehingga mengabaikan keadilannya. Ya, hukuman Allah kalau dia berdosa. Jadi terlalu melebihkan kasihnya. Ah, Tuhan itu baik, Tuhan pasti memaafkan kamu. Sehingga kita dengan semena-mena melakukan apapun karena Tuhan pasti menyelamatkan. Ini banyak Bapak Ibu, berjuta-juta orang yang punya pandangan seperti tokoh kakek ini. Di sini saya mau katakan bahwa pengadilan adil itu bukan berarti sama banyak dalam pemberian. Misalnya ada 5 kue, anak kita 5, kita bagi satu-satu, bukan itu. Ya, adil artinya yang salah harus dihukum. Ya, makanya pengadilan itu disebut pengadilan, ya kan? Itu yang dimaksud adil itu. Nah, salah pengertian yang lain adalah seperti tokoh polisi. Ya, maaf Pak Boris ya. Tapi di sini kita hanya ilustrasi saja. Begini Bapak Ibu, kalau saya itu ada di dekat rumah saya ada di Aruniana itu ada lampu merah. Kalau saya itu sudah 1000 kali lewat situ. Suatu kali saya 1 kali lewat situ ada melanggar lampu merah, ada polisi. Saya ditangkap, lalu saya katakan, "Pak, kan saya sudah 1000 kali lewat sini, maafkanlah." Tidak bukan? Polisi akan tetap menindak, menilang kita. Nah, banyak orang menganggap Tuhan itu seperti tokoh polisi, adil tapi tidak kasih, ya. Dia yang salah ya harus dihukum, ya. Di sini yang memandang bahwa tokoh polisi tokoh Allah itu seperti tokoh polisi itu, menganggap Allah itu hanya menghukum dan tidak mengasihi siapapun, ya. Pandangan ini melebihkan murka dan keadilan Allah sehingga mengabaikan kasihnya, ya. Nah, kalau kita bandingkan tokoh kakek dan tokoh polisi ini, orang yang berpandangan Allah seperti tokoh kakek seringkali menganggap remeh dosa, karena Allah kasih dan pasti mengampuni.
Namun orang yang berpandangan Allah seperti tokoh polisi juga seringkali hidup dalam tekanan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dihubungkan dengan keadilan hukuman Allah. Jangan-jangan Tuhan akan mengadili saya, menghukum saya, sehingga hidupnya dalam tekanan. Ya, kedua pandangan ini tetap jelas salah. Karena hanya menekankan salah satu sifat saja, tapi mengabaikan sifat yang lain. Nah, sekarang masuk kita kepada pengertian yang benar. Bagaimanakah pengertian yang benar tentang Allah? Allah itu kasih sekaligus adil. Allah itu kasih sekaligus adil. Bukan kasih saja mengabaikan keadilannya, bukan saja adil tapi mengabaikan kekasihnya. Tapi Allah itu kasih sekaligus adil. Apa yang dimaksud Allah kasih? Allah kasih adalah karena itu tidak ingin menghukum kita. Kalau Allah kasih kita berdosa, dia tidak ingin menghukum kita. Tapi kita lihat dulu ayatnya. Di Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itu kata Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kekal, bukan sementara. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Allah itu kasih. Yeremia 31:3 dikatakan Allah itu kasih. Jadi betapa luar biasanya kasih Allah ini. Sehingga mau mengampuni meskipun kita ini adalah orang berdosa. Ya, Bapak Ibu, bayangkan sama kita. Kalau ada orang yang salah sama kita, makin bersalah sama kita, makin nggak mau diampuni, betul? Ngapain saya, dia menyakiti saya, merendahkan harkat saya. Putus, ya kan? Mardomo di Tanorara katanya. Bertemu di sana aja di neraka di akhirat katanya gitu. Tetapi di sini Tuhan itu mau mengampuni meskipun kita orang berdosa. Luar biasa. Seberapapun besarnya dosa kita yang telah kita perbuat, Dia mau mengampuni. Ya. Jadi sungguh luar biasa yang disebut Allah Maha Kasih itu. Tapi Allah bukan hanya kasih, tapi juga Maha Adil. Allah adil itu apa? Allah adil karena itu harus menghukum kita yang berdosa. Ayatnya mengatakan di Keluaran 34 ayat 7b, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tidaklah sekali-kali. Artinya siapapun yang salah, Tuhan akan hukum. Itulah Allah yang adil. Allah pasti menghukum orang yang berdosa. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Jadi setiap keadilan Allah itu artinya ada ganjaran bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Setiap orang yang bersalah demi keadilan harus dan pasti dihukum. Demikian pula hanya dengan Allah. Ya, Allah bukan sekedar adil, bahkan maha adil. Kalau adil itu tingkatnya mungkin 5%, maha adil itu 100%. Berarti lebih mengadili lagi, ya kan? Setiap orang yang berdosa pasti dihukum oleh Allah tanpa kecuali. Ya, kadang-kadang kita dalam masyarakat ini sangat susah memahami ini, bahwa Allah itu maha adil, pasti dihukum tanpa kecuali. Pernyataan bahwa Allah itu kasih adalah ungkapan yang biasa didengar oleh siapapun. Di sini persoalan, ya kan? Allah itu maha kasih dan maha adil. Tetapi Allah maha kasih itu biasa didengar. Contohnya apa? Kalau seseorang bermasalah, maka biasanya dia akan mengharapkan kasih Allah berlaku atas dirinya sehingga terbebas dari masalahnya. Dia akan berdoa, minta ampun Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tapi pernah nggak kalau orang salah, Tuhan yang maha adil, adililah aku. Jarang. Selalu kasihnya yang ditekankan oleh orang.
Orang bisa memahami Allah itu kasih, tetapi sangat sukar memahami Allah itu adil. Ya, jadi bagaimana dengan Allah yang maha adil? Keadilan Allah yang seperti apa? Itu banyak orang nggak mengerti. Untuk membuka pemikirannya, kita sampaikanlah ilustrasi tentang perampok. Ya, ilustrasi perampok itu begini Bapak Ibu. Seandainya saya lagi nggak punya uang, istri saya sedang mengandung, sebentar lagi punya anak, kontrakan saya sudah habis, di rumah sudah habis, beras, tidak ada uang, lalu saya udah kalap mata, udah pusing mau kemana lagi nggak ada, saya lihat ada pistol-pistolan, saya ambil aja ini, saya rampok bank. Karena saya tidak berpengalaman, di sana ada CCTV, saya langsung rampok, ambil mana uang, saya dapatlah 50 juta uang, ya kan? Tapi karena saya tidak pengalaman, tertangkaplah saya. Singkat kata, sampailah di tempat pengadilan. Hakim akan memutuskan. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Lalu saya katakan gini, Bapak Hakim, mohonlah kepadamu. Saya pada waktu itu memang nggak punya uang. Saya mengaku bersalah. Saya bertobat. Saya bahkan sudah kembalikan uang itu, tidak satu pun saya ambil. Bahkan tidak ada satupun yang saya sakiti, karena ini hanya pistol main-mainan. Dan saya berjanji untuk bertobat. Tolong Pak Hakim, lepaskan saya, bebaskan saya. Menurut Bapak Ibu, jika dia adalah hakim yang adil, apakah membebaskan saya atau tidak? Tentu tidak. Karena kalau kita bebaskan, maka tidak amanlah bank. Semua bank akan bahaya karena banyak orang akan punya alasan seperti itu. Jadi, kita di sini kita melihat bahwa demikian juga Allah. Allah adalah adil dan itu berarti setiap dosa manusia harus dihukum. Kita akan melihat lagi tentang ilustrasi perampok bank ini. Ada kata-kata tadi saya katakan sebagai penjahat ini mengatakan, walaupun saya mengaku bersalah, kata mengaku bersalah ada loh. Walaupun saya sangat menyesal telah merampok bank, saya sudah mengembalikan uangnya. Saya tidak seorang pun terluka. Saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Saya bertobat. Tetapi hakim yang adil tetap akan menjatuhkan hukuman. Itu baru manusia. Hakim biasa. Orang yang sudah mengaku bersalah, menyesal, mengembalikan uangnya, tidak terluka, berjanji akan bertobat, tetap diadili dan dijatuhkan hukuman, divonis. Apalagi Allah yang maha adil. Pasti menghukum kita sebagai orang berdosa. Maka Allah maha adil pasti menghukum walaupun saya mengaku dosa. Walaupun saya sangat menyesal telah berdosa. Walaupun saya sudah meminta maaf pada orang lain. Walaupun tidak seorang pun yang terluka hatinya. Saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Saya bertobat. Tetap Allah yang adil tetap akan menjatuhkan hukuman karena kita telah berdosa. Allah yang maha adil artinya bahwa pasti menghukum kita sebagai orang berdosa. Bapak Ibu, harus saya bedakan dulu antara ingin menghukum dan harus menghukum. Kalau ingin itu dilakukan kalau lagi ingin, itu berarti bisa jadi tidak dilakukan. Tapi kalau harus menghukum, itu terpaksa dilakukan dan pasti dilakukan. Allah harus menghukum orang berdosa, bukan ingin menghukum. Jadi kalau kita yang berdosa, dia harus menghukum. Ya, apakah hukuman Allah itu? Bapak Ibu, inilah hukuman bagi kita orang berdosa, Bapak Ibu.
Saudara kita akan begini. Teman-teman kita akan dibakar dengan api yang kekal. Kata Yesus dikatakan di sanalah akan ada kertak gigi. Anak kita yang tidak percaya Yesus akan begini, Bapak Ibu. Saudara-saudara kita di dunia akan begini. Luar biasa tuh. Jangan anggap enteng, Bapak Ibu. Hukuman atas dosa adalah maut. Ya. Di sini saya ambilkan ayatnya. Roma 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut. Jadi, jangan anggap enteng hukuman atas dosa kita, yaitu kematian di dalam neraka untuk selama-lamanya. Apakah Anda melihat masalahnya? Banyak orang anggap enteng, tidak melihat masalahnya. Masalahnya adalah banyak orang memandang sepele hal yang sangat serius atas hukuman Allah ini. Hukuman Allah adalah kematian secara fisik dan rohani di neraka selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, karena banyak sekali pengaruh dari konsep timbangan ini, sehingga meremehkan dosa. Ya, dengan timbangan ini kalau kita berbuat dosa, ya banyakin aja perbuatan baik, banyakin amal, banyakin zakat, sehingga banyak orang memberikan zakatnya, memberikan amalnya pakai sapi, supaya dipikir dia lebih banyak sehingga dia bisa masuk surga. Padahal dosa adalah dosa. Dan apa dikatakan? Upah dosa adalah maut. Upah dosa maut. Kalau di pengadilan tadi, vonis hakim adalah penjara. Ya kan? Walaupun dia katakan saya sudah mengembalikan, saya mau bertobat, tetap saja dia di penjara. Bapak Ibu yang sudah berdosa, tetap saja upah dosa adalah maut. Apa maut itu tadi? Neraka yang dibakar tadi. Nah, di sini Allah itu kasih, tetapi sekaligus adil. Kasih itu tidak ingin menghukum. Allah tidak ingin menghukum karena Allah Maha Kasih. Tetapi adil, Allah harus menghukum. Bukankah di sini ada dilema? Bisa kita lihat ada dilema. Kasih Allah tidak ingin menghukum. Tapi Allah adalah adil. Dia harus menghukum. Di sini terjadi dilema. Dilema bagaimana kasih Allah dan keadilan Allah bertemu. Kedua sifat Allah tersebut tidak dapat dipisahkan, ya. Keduanya harus berjalan secara bersama-sama. Kalau kasihnya atau tidak, Allah tidak ingin menghukum, yang dilaksanakan itu bertentangan dengan keadilannya, karena orang yang bersalah harus dihukum. Demikian juga sebaliknya. Kalau Allah itu menghukum orang yang bersalah, dia juga bertentangan dengan Allah kasih. Harusnya dia tidak menghukum. Jadi terjadi dilema. Tapi sebenarnya dilema itu hanya bagi manusia. Ya, bagi manusia itu memang dilema. Tetapi bagi Allah tidak. Allah tidak mungkin dan tidak pernah mengalami dilema. Mengapa hanya dua karakter Allah ini saja, kasih dan adil, yang diangkat di sini? Bapak Ibu, justru disinilah kekhususannya. Semua keyakinan di dunia ini, semua agama di dunia ini memiliki konsep Allah yang kasih maupun adil. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak bisa memberikan jalan keluar. Bagaimana kasih Allah dan keadilan Allah bisa berjalan bersama-sama. Tidak ada satupun agama selain kekristenan yang bisa memberikan jawaban yang jelas bagaimana kasih Allah dan keadilan Allah bisa bertemu. Nah, bagaimanakah kasih dan Allah itu bertemu? Saya ambil ilustrasi tentang Jenderal Syamila, Bapak Ibu. Jenderal Syamila itu adalah jenderal yang pemimpin revolusi untuk melawan pemerintahan pada saat itu di Rusia, Tsar, ya, Tsar Rusia. Jenderal Syamila ini bergerilya dari hutan ke hutan.
Dia membawa pasukan dan seluruh keluarga pasukannya untuk menyerang pemerintahan yang Rusia pada saat itu. Oleh sebab itu, karena mereka itu bergerilya di hutan-hutan, mereka tinggal di tenda-tenda, Bapak Ibu. Karena mereka tinggal di tenda-tenda, pergi ke sana kemari, tentu cadangan makanan sangat dihemat. Sehingga tercukupi untuk semua pasukan dan keluarganya, anak dan istrinya. Tapi suatu ketika ada yang mencuri makanan, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Jenderal Samila mengumpulkan semua pasukan dan seluruh keluarganya di tengah lapangan. Lalu Jenderal Samila membuat peraturan, Bapak Ibu. Siapa yang mencuri akan dikenakan hukuman cambuk 50 kali cambukan, Bapak Ibu. Benar saja, dengan peraturan ini semua anak buahnya takut, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang berani mencuri. Beberapa minggu semua tenang, semua makanan, tidak ada yang mencuri karena takut. Tetapi suatu ketika terjadi ada seseorang kedapatan mencuri makanan itu. Lalu Jenderal Samila marah sekali. Bawa dia ke sini. Kita harus hukum dia. Siapa dia itu? Lalu dilihatlah ada seorang ibu tua datang, dibawa. Inilah pencurinya, kata pengawal. Lalu dia sangat kaget, Bapak Ibu. Ternyata pencuri itu adalah ibu kandungnya dia sendiri. Waduh, kok ibu saya yang mencuri? Padahal dia sudah buat peraturan kepada semua. Siapapun yang mencuri akan dikenakan hukuman 50 kali cambukan, Bapak Ibu. Malamnya dia berpikir, bagaimana saya berikan, apakah saya memberikan hukuman ini atau tidak. Kemudian juga semua pasukannya akan bertanya-tanya malam itu, apa yang akan dilakukan oleh Jenderal Samila ya? Masa sih dia mau menghukum ibunya sendiri? Tega banget ya. Wah, dia memang raja yang bengis kalau begitu. Apa namanya, jenderal yang enggak bengis. Tetapi kalau dia membebaskan ibunya, wah, Jenderal Samila nggak adil, mentang-mentang dia ibunya, maka dibebaskan. Jenderal apaan itu? Itulah pikiran semua daripada anak buahnya. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Besok harinya, ibu itu benar-benar ditaruh di lapangan. Dan Algojo siap untuk mencambuk 50 cambukan. Dan semua orang di situ, baik itu anak buahnya dan keluarganya, melihat di lapangan itu seorang ibu berada di tengah lapangan dan seorang Algojo yang siap mencambuk 50 cambukan. Lalu Algojo siap mencambuk. Semua orang sudah mengeri. Begitu cambukan diayunkan, Jenderal Samila katakan, stop, tahan. Jangan cambuk. Semua orang kaget, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kenapa kok ditahan? Lalu dilihatnya lah. Ternyata Jenderal Samila turun dari kudanya. Dia lepaskan jubahnya. Lalu dia peluk ibunya. Ibu, aku mengasihi ibu. Lalu dia menggantikan ibunya. Dia yang dicambuk. 50 kali cambukan. Laksanakan. Algojo mengatakan, masa kamu kan jenderal? Tidak, laksanakan. Itu adalah peraturan yang saya buat. Laksanakan. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Kisah ini mau mengatakan bahwa kasih dan keadilannya dapat dipertemukan melalui pengorbanan. Bagaimana Jenderal Samila bisa menunjukkan kepada pasukannya bahwa dia adil. Siapa yang bersalah harus dihukum. Tetapi dia juga bisa menunjukkan kepada ibunya bahwa dia mengasihi ibunya dengan cara mengorbankan dirinya untuk dihukum.
Jadi kasih dari Samila kepada ibunya dan keadilan dia sebagai jenderal itu bisa bertemu melalui pengorbanan. Demikian juga Bapak Ibu, ya. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kasih Allah dan keadilan Allah bisa bertemu melalui satu pengorbanan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Tadi dikatakan semua agama bisa mengatakan bahwa Allah itu maha kasih, maha adil. Tetapi tidak satu pun agama yang bisa menerangkan bagaimana kasih dan adil itu bisa bertemu. Tentu ada dilema di sana. Dan di sini yang luar biasa Bapak Ibu. Dan satu hal lagi yang kita harus ingat. Allah memang maha kasih. Tetapi Allah juga maha adil. Dan keadilannya adalah upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat kejadian ini. Allah kita begitu kasih. Tetapi jangan lupa Allah itu juga adil. Namun Allah yang kasih itu dapat bertemu dengan keadilannya. Melalui pengorbanan anaknya di dalam Yesus Kristus. Nah inilah satu sesi yang akan dilanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Tadi tentang amaki, anugerah saya sudah terangkan, manusia saya sudah terangkan, lalu Allah saya sudah terangkan, dan Kristus sebentar lagi atau 2 minggu lagi saya akan terangkan, lalu iman. Inilah penyajian Injil, bagaimana kita menerangkan kepada orang, dan saat ini kita bicara tentang inti Injil, yaitu Allah dan Kristus. Allah itu bukan hanya kasih, tapi juga adil. Dan kasih dan keadilan Allah bisa bertemu melalui pengorbanan dirinya. Melalui Yesus Kristus. Nah, Yesus itu bagaimana dan apa yang dilakukannya, itu akan kita bahas di selanjutnya. Demikianlah Bapak Ibu, apa terangan saya ini kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan mengingatkan saudara-saudara kita bahwa Allah itu adil, upah dosa adalah maut dan maut itu dari neraka. Yesus katakan di sana akan ada kertak gigi, kertak gigi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terpanggil untuk memenangkan mereka jiwa-jiwa yang akan masuk ke neraka itu tanpa Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya. Mari Bapak Ibu, kita masuk kepada proyek ilahi memenangkan banyak jiwa Bapak Ibu. Demikianlah penyampaian saya kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan ini. Kami sudah belajar bagaimana Allah maha kasih sekaligus maha adil. Engkau yang mengasihi tidak ingin menghukum manusia yang berdosa. Tetapi engkau maha adil harus menghukum orang yang berdosa. Namun engkau mewujudkan kasih-Mu kepada manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga engkau mengorbankan dirimu Tuhan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib. Sehingga kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Kami diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan pada kami untuk kami menjalankan kehidupan kami. Terpanggil sebagai orang yang menjalankan amanat agung-Mu. Menyelamatkan banyak jiwa ya Tuhan. Pakailah kami semua partisipan di Power of Love ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami serahkan